Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini bab 34 halaman 294 tentang wasiat kepada wanita. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'rufi, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang ma'ruf, yang patut. An-Nisa ayat 19. Ini penulis kitab ini yaitu Imam Nawawi, ya. Semoga Allah menyayangi Imam Nawawi. Mendahului pembahasannya dengan mengutip ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, yaitu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka, dengan wanita itu menurut cara yang ma'ruf. Terus An-Nisa 129 artinya, dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa 129. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira wa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'wajama fi dil'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Muttafaqun alaih. Peganglah wasiat untuk berbuat baik kepada kaum wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling melengkung adalah bagian yang paling atas. Jika engkau mencoba meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau membiarkannya, maka ia tetap melengkung selama-lamanya. Oleh sebab itu peganglah wasiat. Oleh sebab itu peganglah wasiat untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat kitab As-Sahihain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu seperti tulang rusuk. Jika engkau luruskan, ya, maka engkau akan mematahkannya, dan jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau dapat bersenang-senang dengannya. Tetapi di dalam wanita itu tetap ada kebengkokan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu dibuat dari tulang rusuk. Ia tidak akan menjadi lurus bagimu pada suatu jalan. Jika engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau bisa bersenang-senang dengannya. Tetapi di dalam wanita itu tetap ada kebengkokan, dan jika engkau meluruskannya, ya, maka engkau akan mematahkannya, dan patahnya itu adalah menceraikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab nikah bab bersiasat terhadap wanita, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab persusuan bab wasiat untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Penjelasan kata istausu bin nisa'i khairan artinya berwasiatlah, berwasiat baiklah, ya, kepada para wanita. Ini penjelasan dari hadis tadi, ya. Istausu bin nisa'i khairan artinya berwasiat baiklah kepada para wanita. Maksudnya apa? Maksudnya terimalah wasiatku ini dan amalkanlah oleh kalian. Ini kata Rasulullah, ya. Atau saling berwasiatlah kalian dalam saling menjaga satu sama lainnya. Kenapa? Karena barang siapa yang berwasiat dengan sesuatu, maka ia lebih bisa menjaganya. Khuliqna
min dila'in, khuliqna min dila'in. Para wanita diciptakan dari tulang rusuk. Ungkapan ini adalah majas isti'arah. Apa itu majas isti'arah? Menyerupakan artinya. Bahwa para wanita diciptakan dari sesuatu yang mirip dengan tulang rusuk karena kebengkokannya. Itu jadi bukan dari tulang rusuk beneran, tapi itu majas isti'arah. Ada di dalam itu ada sifat kebengkokan ya. Dalam proses penciptaannya, maksudnya apa begitu ya? Maksudnya mereka diciptakan dalam keadaan memiliki kebengkokan berbeda dengan laki-laki. Kemudian wa inna a'waja syai'in fid dilla'i a'lahu. Arti dari wa inna a'waja syai'in fid dilla'i a'lahu, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Ibnu Hajar berkata, hadis ini mengandung isyarat bahwa wanita diciptakan dari bagian tulang rusuk yang paling bengkok ya. Hal ini untuk memberi tekanan dalam menetapkan sifat ini pada wanita. Dimungkinkan bahwa ungkapan ini dijadikan perumpamaan untuk sesuatu yang paling tinggi dari wanita, karena yang paling tinggi dari wanita adalah kepalanya, dan di kepala itu terdapat lidah yang menyakiti. Fa'in zahabta tuqimuhu kasartahu. Fa'in zahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kamu meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Dimungkinkan kata gantinya kembali kepada istri sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Dia mematahkannya berarti menceraikannya. Ada 4 mutiara hadis yang dirumuskan dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang wasiat kepada wanita. Yang pertama, hadis ini mengulang-ulang wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Kenapa? Karena begitu pentingnya wasiat ini. Juga karena lemah dan butuhnya wanita kepada orang-orang yang dapat melaksanakan urusan-urusannya. 2, kandungan hadis ini adalah nasihat dan arahan dalam bergaul dengan para wanita, yaitu dengan sikap toleransi dan sabar. 3, Islam memperhatikan dan menjaga para wanita agar tercipta keselamatan masyarakat. Dan terakhir, yang keempat mutiara hadis dari hadis Rasulullah Abu Hurairah ini adalah keempat nasihat kepada kaum laki-laki agar bersikap sabar dalam menghadapi perilaku para wanita. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih mampu bersabar dan menanggung beban daripada wanita. Keempat, nasihat kepada kaum laki-laki agar bersikap sabar dalam menghadapi perilaku para wanita. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih mampu bersabar dan menanggung beban daripada wanita. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, jilid 1, halaman 294 sampai 295.